Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bangkit dan penuh dengan semangat untuk memuji Tuhan, mensyukuri segala kehidupan kita, khususnya untuk mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk berdoa, menyerahkan hati dan pikiran kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, Senin 3 Maret 2025, tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Saya akan bacakan untuk kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, puji made bata aman itu hatta Yesus Kristus, naung manubuho kita padua halihon, sian gudang ni asini rohana. Marhite-hite hahihion ni Yesus Kristus sian akan amate asa merpakirimon na mangulu hita. Demikian firman Tuhan, hidup yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Suatu hal yang sering kita lupakan atau kita lalai adalah memuji Tuhan untuk mensyukuri segala kehidupan kita. Tidak salah kalau suasana kehidupan kita pagi ini akan mengingatkan kita akan kebesaran rahmat Tuhan dalam setiap hidup kita. Bukan karena soal makanan dan minuman, akan kebutuhan kita setiap hari. Namun yang terutama adalah rahasia kebesaran kuasa Tuhan yang kita terima secara rohani. Yaitu yang pertama, kita telah dilahirkan kembali. Yang dimaksud dengan kelahiran kembali bukanlah dalam bentuk biologis, namun kita berbicara secara rohani yang telah melahirkan kita kembali sehingga kita dapat memiliki hidup yang penuh pengharapan yang berpusat kepada anugerah Kristus, di mana setiap pribadi menerima anugerah untuk meninggalkan kegelapan, seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali untuk kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Melalui kelahiran kembali kita mendapatkan pengharapan yang kekal, dan inilah yang Allah janjikan bagi setiap orang yang percaya, yang hidup berkenan kepadanya, supaya tetap tekun dan sabar menghadapi kenyataan hidup di dunia ini yang memang penuh pergumulan, penderitaan, dan pergumulan yang kita alami saat ini memang tidak dapat dibandingkan dengan keindahan dan kekekalan harta surgawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat-Nya, kita pun terpanggil untuk hidup taat dan kudus di hadapan-Nya, agar dunia merasakan keberadaan kita yang menyaksikan kasih-Nya, bahwa ada suatu pengharapan bagi umat-Nya yang dipanggil taat dan kudus, yakni tersedianya harta surgawi yang tidak binasa. Pengharapan kekal inilah yang Allah janjikan bagi setiap orang yang hidup berkenan kepadanya, supaya tetap tekun dan sabar menghadapi kenyataan hidup di dunia ini yang memang penuh pergumulan, penderitaan, dan pergumulan yang kita alami saat ini memang tidak dapat dibandingkan dengan kekekalan harta surgawi. Yang kedua, hidup penuh pengharapan. Hidup penuh pengharapan tidak sama dengan hidup yang bergantung kepada kesuksesan akademik, tapi hidup yang penuh dengan pengharapan di mana hidup itu tertuju kepada kehidupan yang kekal yang sering disebut dengan kerajaan Allah, di mana hidup yang penuh pengharapan itu akan didapatkan melalui hidup yang sudah dilalui dengan proses kelahiran kembali, maka akan mendapatkan hidup baru yang artinya dari seorang yang tidak berpengharapan lalu menjadi orang yang diberi pengharapan. Kalau seseorang masih menaruh pengharapan di bumi ini, berarti dia tidak mengerti dan belum menerima kebenaran Kristus. Tidak mungkin dia menjadi Kristen yang benar
tidak mungkin dia setia kepada Tuhan. Orang yang mengenal keselamatan dan memahami nilai keselamatan tidak akan menaruh lagi pengharapannya di bumi yang panah ini. Karena dunia atau bumi ini hanya untuk sementara, seperti apa yang dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup yang penuh pengharapan bukan berarti tidak menghadapi pergumulan dan persoalan kehidupan. Namun kita mengubah ketakutan dan kekhawatiran kita dengan pengharapan yang kekal karena Tuhan telah setia dalam menjaga dan menyertai kehidupan kita senantiasa. Ingat, hidup orang percaya sama seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah hidup kita harus selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu supaya kami benar-benar setia dan percaya. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada pengharapan yang kekal dan abadi. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami dan memenangkan kami, memerdekakan hidup kami. Karena itu Tuhan, kami memohon dalam kerendahan hati, berikanlah kesembuhan buat setiap jemaat-Mu yang sakit. Berikan sukacita, kekuatan, pertolongan kepada setiap jemaat-Mu yang berduka, punya pergumulan, beban kehidupan, karena faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor apapun yang menimpa mereka pada saat ini. Khususnya Tuhan, jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan di dalam pelayanan-pelayanan gereja-Mu, di dalam iman mereka Tuhan, dalam kehidupan mereka. Tolong kami Tuhan, berikan kekuatan kepada setiap hamba-Mu, khususnya pimpinan jemaat-Mu Tuhan yang memimpin gereja-Mu HKBP Resort Bandung ini. Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu berikan sukacita, berikan hati, berikan Tuhan pertolongan bagi kami, supaya kami sehati sepikir bersama-sama seluruh parhala sehati dan sepikir dalam melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Angkat tangan-Mu Tuhan, berikan pertolongan kepada kami untuk menuntun kami, supaya kami Tuhan jangan berjalan di dalam keinginan-keinginan kami, supaya Tuhan selalu menuntun kami. Berkati Tuhan seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, khususnya di Resort Bandung ini. Kami berdoa buat bangsa kami, kami berdoa buat negara kami, kami berdoa buat siapapun Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Terimalah doa kami yang kami persembahkan dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami atas nama seluruh pelayan yang ada di gereja kita HKBP Resort Bandung ini mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat, pengharapan kita hanya ada di dalam Kristus. Horas.